Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini pertemuan keempat kita membahas terhadap akidah. Insyaallah pekan depan sudah ada ustaz kita ya. Insyaallah ini pagi ini saya ingin menyampaikan semacam khulasoh gitu ya. Yang khulasoh ini, kesimpulan ini kita akan perbandingkan terkait dengan keragaman mazahibul akidah, keragaman pemahaman akidah yang ini penting kita sampaikan, karena meskipun akar-akar penyimpangan akidah, pokok-pokok pahamnya sudah tidak ada. Misalkan kalau disampaikan kelompok Mu'tazilah, apakah secara entitas sosial masih ada? Insya Allah tidak ada. Kemudian juga kaum Khawarij, apakah secara kelompok sebagaimana pada zaman Ali itu masih ada? Mungkin sudah tidak ada. Tapi pemahaman Khawarij, pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Jabariyah, Qadariyah itu masih ada. Dan agar kemudian kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami akidah yang benar, kemudian memiliki kekebalan imunitas, atau bahasa ulama kita mana'ah Islamiyah, kekebalan Islam terkait dengan paham-paham yang menyimpang ini, maka mau tidak mau tidak bisa dihindari kita harus melakukan perbandingan terkait dengan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah-akidah yang lain yang secara historis dulu pernah ada dan merupakan penyimpangan, disepakati oleh para ulama sebagai sebuah penyimpangan. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemahaman kita atau pembelajaran kita tentang konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lengkap ketika kita tidak memperbandingkannya dengan pemahaman akidah yang lain yang bertujuan untuk menjaga pemahaman akidah kita dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sekarang sudah mulai lagi terkait pemahaman-pemahaman yang dulu pernah ada tapi kemudian dianggap sesat oleh para ulama kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ketahui, sejatinya sebagaimana khutbah Jumat yang kemarin kita sampaikan, bahwa persatuan umat itu merupakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus diupayakan dengan ukhuwah Islamiyah, kesamaan dalam iman. Tapi sebuah realitas bahwa perpecahan umat juga merupakan sebuah kenyataan yang dari dulu sampai sekarang ini merupakan sebuah fitnah ujian bagi kita semua. Tentu saja bagi kita sebagai kaum muslimin yang sadar, ini menjadikan ini merupakan sebuah perhatian kita agar kita termasuk orang-orang yang dipuji Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyatukan kaum muslimin, berupaya untuk membuat kaum muslimin bersatu padu dalam sebuah shaf dan tidak menyebabkan perpecahan di kalangan mereka. Meskipun sekali lagi Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam hadis-hadis nubuahnya bahwa kaum muslimin ini akan di akhir zaman kita ini akan mengalami perpecahan dengan berbagai kelompok, dengan berbagai macam aliran-aliran. Jadi ada 3 doa, yang 2 dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yang 1 tidak dikabulkan Allah. Doa pertama, Rasulullah berdoa agar kaum muslimin tidak dimusnahkan, dihancurkan oleh bencana.
banjir bandang dan sebagainya, tidak musnah. Itu diaminkan, dikabulkan. Kemudian doa yang kedua, kaum muslimin tidak dikuasai total oleh musuh-musuhnya. Ini juga dikabulkan. Yang ketiga, Rasulullah berdoa agar kaum muslimin tidak berpecah belah. Ini tidak dikabulkan. Nampaknya secara sunatullah perpecahan di kalangan umat ini tetap akan menjadi ujian sampai Allah kemudian memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang menyatukan kaum muslimin, mengurangi atau kemudian mencegah perpecahan umat, sehingga ini menjadi ladang pahala bagi siapapun. Salah satunya adalah dengan mengikatkan kita kepada sebuah akidah yang benar. Karena sekali lagi saya sampaikan, yang dimaksud ukhuwah itu adalah antar tabitul qulub birribatil aqidah. Bersatunya hati kita, bukan pendapat kita. Pendapat kita mungkin saja berbeda. Yang kunut, yang tidak kunut, yang banyak hal. Bacaan sholat juga berbeda-beda. Tapi kata para ulama, memang ukhuwah itu bukan antar tabitul fikir, bukan. Tapi antar tabitul qulub, yang bersatu itu hatinya. Para imam mazhab yang 4 itu banyak berbeda pendapat, tapi karena hatinya terpaut dengan iman, tidak ada masalah. Demikian juga ulama-ulama yang ada juga. Dan oleh karenanya antar tabitul qulub birribatil aqidah ini merupakan sebuah yang harus kita upayakan. Dan saya berharap mudah-mudahan bisa didalami oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang lain tentang pendalaman akidahnya. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana kita melihat kita harus bersatu pada sesuatu yang benar dan menyatukan kaum muslimin dalam sebuah ikatan akidah juga yang benar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan akidah kita kali ini saya ingin menyampaikan ada beberapa pemahaman-pemahaman yang pernah ada dalam sejarah. Ada yang diprediksi oleh Rasulullah SAW akan muncul lagi, ada yang bahkan sekarang masih kita rasakan ada dan cukup kuat. Atau ada pemikiran-pemikiran penyimpangan-penyimpangan akidah ini yang sudah tidak ada, tapi dipahami oleh sebagian kaum muslimin, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah kita semua ini tanpa disadari. Yang pertama yang saya sampaikan adalah terkait dengan paham Khawarij, kemudian Syiah Rafidhah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan tidak pernah ada fitnah di kalangan kaum muslimin, huru-hara, perpecahan, peperangan di antara sesama kaum muslimin dalam setiap sejarah, kecuali ada dua pihak yang berperan secara internal, yaitu Khawarij dan Syiah Rafidhah. Dari mulai sejak Utsman terbunuh sampai dengan akhir hari kiamat insyaallah. Ini dua kelompok besar pemahaman penyimpangan ini selalu ada, kata Ibnu Katsir secara historis. Di kalangan internal kaum muslimin. Di kalangan eksternal biasanya ada Yahudi. Yang kedua. Yang ketiga adalah secara akidah kita mendengar ada istilah Jabariyah dan Qadariyah. Kemudian ada Murji'ah, ada Mu'tazilah. 4 itu atau 6 itu ya, kemudian Khawarij, Syiah Rafidhah, Mu'tazilah, Murji'ah, Jabariyah dan Qadariyah, yang kemudian kita lihat seperti apa posisi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin bisa saya share ya ke Pak Juhri kalau memang ada jamaah yang ini, karena ini saya sudah nyiapkan PowerPoint sudah cukup lama sebetulnya ini untuk memframe pemahaman kita saja, meskipun nama-nama kelompok ini yang kita sebut ini mungkin sudah tidak ada, tapi pemahamannya masih ada. Dan ini merupakan virus atau penyakit yang mengganggu kemurnian akidah kita. Padahal kata para ulama yang dimaksud dengan aqidatus salaf, aqidatul Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hiya salimul akidah yang selamat, bebas dari virus-virus dan subuhat-subuhat haulal akidah, di sekitar akidah. Dan sumbernya kita akan sampaikan sumber akar pemikirannya pada sisi historisnya, sehingga kita bisa melacak ketika ada berita, ada bahan bacaan yang nyerempet kepada kesamaan pemikiran yang kita anggap aneh, kita anggap asing, kita bisa mendeteksi dan bisa kemudian menjauhkan kita dan keluarga kita dari pemahaman-pemahaman seperti ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kelompok Khawarij. Berasal dari kata kharaja itu keluar.
Kelompok Khawarij ini adalah sebuah kelompok pemahaman yang sangat ekstrim, dan ini merupakan kelompok pertama yang muncul di kalangan dalam sejarah Islam yang merupakan kelompok penyelewengan yang pertama. Sebetulnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis-hadis sahih Rasulullah SAW sudah memprediksi munculnya kelompok ini. Zaman Rasul belum ada, di zaman Rasul kelompok ini, tapi Rasulullah sudah memprediksi akan muncul kelompok seperti ini, dan ini akan ada ila yaumil akhir. Jadi ada sebuah cerita, Rasulullah SAW sedang membagikan ghanimah. Dibagikan ghanimah, kemudian ada seseorang yang jenggotnya panjang, rambutnya botak, cekung matanya, kemudian agak pucat ininya wajahnya, dan mengatakan i'dil ya Muhammad, atau bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad, ittaqillah ya Muhammad. Di riwayat yang lain mengatakan ittaqillah ya Rasulullah, i'dil ya Rasulullah, berlaku adillah wahai Rasulullah. Rasulullah kaget dan mengatakan, celaka engkau, kalau aku tidak berbuat adil, siapa lagi yang berbuat adil? Kalau aku tidak takut kepada Allah, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi dia memprotes tentang pembagian ghanimah Rasulullah SAW. Khalid bin Walid di riwayat Muslim, kemudian di riwayat yang lain Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah SAW untuk memenggal leher orang ini. Kata Rasulullah SAW, biarkan, ya Umar, biarkan dia wahai Umar. Kelak orang ini akan muncul orang-orang di dalam keturunan orang ini yang bacaan Quran kalian dibandingkan dengan mereka itu nggak ada apa-apanya. Kalian akan minder melihat sholat mereka, akan minder melihat puasa mereka. Puasanya luar biasa, sholatnya luar biasa, tapi kata Rasulullah SAW, mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka, tidak sampai ke dada mereka. Dan kata Rasulullah SAW, mereka itu keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, dan tidak kembali lagi. Jadi Rasulullah menyebutkan ciri-ciri mereka itu adalah taat beribadah, sholatnya luar biasa, kita aja minder melihat sholat mereka, puasanya luar biasa, tapi bacaan Qurannya tidak sampai ke tenggorokan, dan mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Di riwayat yang lain disebutkan, kalau aku ketemu dengan mereka nanti, maka aku akan membunuhnya, akan membasminya sebagaimana Allah memusnahkan kaum Ad dan Samud. Di riwayat yang lain jelas tidak menyebutkan siapa nama orang itu, tapi orang itu dikenal sebagai Zulkhuwaisirah. Nanti kalau ibu-ibu di googling Zulkhuwaisirah akan muncul hadis ini. Nah, dilarang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah memprediksikan akan ada pendukung orang ini nanti yang seakan-akan memperlihatkan kualitas ibadah di atas rata-rata. Sholatnya luar biasa, kemudian puasanya luar biasa, tapi ekstrim. Di riwayat yang mengatakan mereka umurnya muda-muda, dan mereka merasa bahwa mereka yang ada dalam kebenaran dan orang lain berada dalam kesesatan. Nah, ketika perang Siffin, Ali bin Abi, bukan perang Siffin, perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu adalah perang memerangi orang-orang Khawarij. Nah, Ali kemudian mendapatkan ciri-ciri orang itu pada peperangan Nahrawan. Tidak diceritakan lagi itu orang kisah tentang itu, tapi kemudian muncul di zaman Utsman bin Affan, ujung-ujung Utsman bin Affan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, riwayat-riwayat ini dikatakan sebagai cikal bakal orang-orang Khawarij. Orang yang memiliki sikap keberagaman yang ekstrim, sering menyalahkan yang lain, merasa kelompoknya benar, dan di luar kelompoknya itu sesat, bahkan kafir. Nah, secara pengistilahan Khawarij itu muncul di zaman Ali ketika perang Siffin. Ada konflik perselisihan antara Ali dengan Muawiyah. Nah, di pasukan Ali itu ada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang di kelompoknya dikatakan pada saat itu sebagai Al-Qura. Orang yang dekat sekali dengan Al-Quran. Karena kebiasaan mereka kalau nggak taklim, membaca Quran, sholat, sampai kemudian kurang tidur orangnya karena qiyamul lailnya luar biasa. Kita lewat aja. Nah, kelompok orang-orang seperti ini kaku dalam beragama. Biasanya mengelompok sesama mereka, dan mereka di kalangan para pengikut
Ali pada saat itu zaman kekhilafahan Ali dikatakan sebagai Al-Qurra, orang-orang yang suka membaca, Ahlul Qurra. Nah, itu ada dalam pasukan Ali. Ketika Ali berperang melawan Muawiyah di perang Siffin, kemudian berdamai. Ada namanya tahkim, arbitrase. Ali menyuruh Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Muawiyah mengutus Amr bin As. Maka terjadi perjanjian, perdamaian. Selesai, berhenti perang, kemudian mereka masing-masing pulang. Ali pulang ke Kufah karena pusat kekuasaan berpindah dari Madinah ke Kufah di zaman Ali. Kemudian Muawiyah pulang ke Syam, ke Damaskus. Nah, di tengah jalan itu orang-orang ini protes. Wahai Ali, hukum itu bukan punyamu. Hukum itu punya Allah. Yang berhak menentukan hukum itu Allah, bukan manusia. Protes karena tidak suka mereka berdamai, Ali dengan Muawiyah itu, dan menyerahkan nasib kaum muslimin kepada dua utusan, Amr bin As dengan Abu Musa al-Asy'ari. Mereka protes. Dan Ali tetap pada pendiriannya bahwa tetap memang hukum untuk Allah. Inil hukmu illa lillah, dalam sebuah ayat dikatakan sesungguhnya yang berhak untuk mengeluarkan hukum itu memang Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya 8.000 orang dari pasukan Ali itu kemudian keluar, desersi, keluar dari pasukan Ali, memisahkan diri. Makanya mereka disebut kharaja. Orangnya adalah Khawarij, yang karena banyak ya, Khawarij dan Khawarij. Tinggal di satu tempat namanya Haruro, di dekat Kufah. Sehingga orang Khawarij ini juga disebut sebagai Haruriyah, orang yang tinggal di Haruro. Ini akhirnya mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari, mengkafirkan Amr bin As, dan mengkafirkan orang yang tidak sepakat dengan mereka. Barang siapa yang setuju dengan tahkim dan perdamaian antara Ali dengan Muawiyah, maka disebut kafir. Itu mulanya Khawarij, itu pemahaman tentang politik ini. Tapi akhirnya lambat laun siapapun yang tidak mau hijrah bersama mereka, tinggal bersama mereka, tidak sepakat dengan pendapat mereka, maka halal darahnya. Sehingga mereka menyebutkan bahwa negara-negara yang dihuni kaum muslimin pada satu Kufah, Mekah, Madinah itu sebagai Darul Harbi, dan yang disebut sebagai Darul Islam adalah mereka di tempat mereka. Ini akar sejarahnya tahun ke-37 Hijriah. Dan Ali radhiyallahu an kemudian memerangi mereka sampai 8.000 orang tewas di kalangan mereka, tapi mereka kemudian melarikan diri dan menyebarkan paham ini, mengkafirkan semua orang kecuali kelompok yang sepaham dengan mereka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Khawarij. Paham-paham dasarnya yang pertama adalah Khalifah Umar Abu Bakar itu sah. Khalifah Utsman juga sah. Kemudian Khalifah Ali itu sah sebelum dia bertahkim. Setelah dia bertahkim, maka Ali kemudian menyimpang dan oleh karenanya dia kafir. Muawiyah, Ali, Amr bin As dan orang-orang yang lain, sahabat-sahabat yang setuju dengan tahkimnya Ali, mereka adalah kafir. Pasukan perang Jamal, ya, yang melawan Ali itu mereka kafir. Padahal yang kemudian bersetuju dengan Ali itu ada Aisyah, ada Zubair bin Awam, ada Thalhah bin Ubaidillah, itu mereka adalah min ahlil jannah. Kalau Ahlussunnah memandangnya semua sahabat itu radhiyallahu anhum ajmain. Apalagi Aisyah, apalagi Zubair bin Awam, apalagi Thalhah bin Ubaidillah, yang itu masuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian paham yang lain adalah orang yang berdosa besar tidak lagi muslim, dan oleh karenanya wajib untuk dibunuh. Jadi mereka ini tolerannya cukup luar biasa terhadap orang non muslim. Jadi kalau ada lewat di daerah Haruro itu ditanya muslim atau kafir. Kalau muslim Yahudi agamanya atau Nasrani agamanya justru aman. Nah, kalau dia mengaku muslim ditanya bagaimana pendapat kalian tentang Ali, tentang Muawiyah. Kalau jawabannya berbeda dengan pendapat mereka, itu dibunuh.
Sehingga kisah Abdullah bin Khobab bin Al-Ard. Jadi ada sahabat nami Khobab bin Al-Ard namanya. Itu punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Khobab bin Al-Ard. Itu melintas daerah Haro. Ini penyebab perang Nahrawan. Melintas daerah Haro, kemudian ditanya, siapa engkau? Saya Abdullah bin Khobab bin Al-Ard. Jelas muslim, ini anaknya sahabat, ini tabi'in. Kemudian ditanya pendapatnya tentang Ali, tentang Muawiyah, dan dia menyampaikan yang benar. Sebagaimana pemahaman Ahlussunnah. Ali itu muslim, Muawiyah itu muslim. Perselisihan di antara mereka itu hasil ijtihad, dan ijtihadnya para ulama, ijtihadnya para sahabat itu kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Jadi dua-duanya tidak ada yang kafir meskipun berselisih, bahkan meskipun terjadi perang, di perang Jamal, di perang Siffin, tapi dua-duanya itu muslim. Ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10 itu menyebutkan ini. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Allah menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Kalau ada dua kelompok orang dari kelompok kaum muslimin iktatalu itu berselisih, fa aslihu bainahuma. Perdamaikan mereka. Artinya perselisihan itu antar dua kelompok muslim. Yang saya sampaikan ketika khutbah Jum'ah tentang Hasan, Rasulullah menyebutkan inna ibni Sayyid, Hasan ini cucuku ini akan menjadi pemimpin dan dia akan mendamaikan ta'ifataini azimaini minal mu'minin, dua kelompok besar dari kalangan mukmin yang berselisih. Artinya dari kalangan mukmin. Rasulullah tidak menyebutkan salah satunya mukmin, salah satunya tidak mukmin. Sehingga Abdullah bin Khobab bin Al-Ard itu dibunuh, istrinya juga dibunuh, kemudian rombongan yang melintas juga semua dibunuh. Oleh karenanya Ali kemudian memerangi orang-orang Khawarij ini. Nah, kemudian yang lain adalah setiap muslim harus berhijrah bergabung dengan mereka. Yang tidak itu maka dianggap musyrik dan kemudian memberikan loyalitas kepada seseorang yang tidak seharusnya menyebutkan loyalitas. Al-Quran adalah makhluk. Kemudian manusia bebas melakukan perbuatannya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kenapa saya bahas ini saling terkait antara Jabariyah, Qadariyah, kemudian Murji'ah tentang memahami qada dan qadar. Khawarij salah satunya adalah bahwa manusia itu bebas menentukan pilihannya dan pilihan perbuatan itu murni dari manusia bukan dari Allah. Ini paham sebutnya paham Jabariyah, bahwa kita ini terpaksa. Jadi Jabariyah itu terpaksa, Qadariyah itu ya berkehendak murni. Nah, Khawarij ini Qadariyah, Qadariyah berarti. Jadi manusia itu punya pilihan yang bebas. Nah, nanti kita akan bahas ketemu dengan Qadariyah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlussunnah memandang bahwa Al-Qur'an itu laisal makhluk, dia kalamullahul mu'jiz. Kalau Al-Quran itu makhluk, maka konotasinya, rentetannya banyak luar biasa. Pertama, makhluk itu mungkin saja salah. Kemudian makhluk itu hadis, makhluk itu baru. Makhluk itu kemudian ya tidak kuat, lemah. Yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an itu ada kalimat kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu itu hanya cukup mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Nah, kalau kalimat kun itu yang ada dalam Al-Quran dianggap makhluk, maka Allah menciptakan sesuatu dengan kalimat kun, menciptakan makhluk Allah itu dengan kalimat kun, dan kalimat kun itu makhluk Allah. Sehingga Allah menciptakan makhluk dengan makhluk. Kalau begitu kun itu yang dikatakan makhluk Allah, padahal kita menyebutnya itu kalamullah, itu diciptakan dengan apa? Akan ruwet logikanya. Karena sekali lagi kalimat kun fayakun itu merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran, beberapa ayat ada dalam Al-Quran, dan itu kita menyebutnya sebagai kalamullah dan bukan makhluk. Banyak rentetannya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu Khawarij. Kemudian ada lagi Murji'ah. Murji'ah itu sama lahirnya dengan Khawarij. Kalau tadi Khawarij katanya kharaja karena mereka keluar dari pasukan Ali, itu mau ngasihnya memisahkan diri dan mengkafirkan semuanya kecuali kelompoknya. Sangat kencang, ibadahnya kencang luar biasa. Bahkan Abdurrahman bin Mulzam, kalau pernah mendengar nama ini, dia yang membunuh Ali radhiyallahu anhu. Itu ketangkep, Pak. Disiksa, dihukum kira-kira begitu sebelum kemudian dihukum qisas. Karena Ali yang wafat kemudian hukum qisas. Itu ketika dipotong tangannya dia nggak mengeluh.
Tapi ketika diancam dipotong lidahnya oleh Algojo itu, dia baru bersedih. Kenapa? Alasannya luar biasa. Saya kalau dipotong lidah, saya hilang kesempatan saya untuk zikir. Jadi ketika membunuh Ali juga sama. Wahai Ali, hukum itu bukan punyamu, hukum itu punya Allah. Jadi memandang Ali kafir, yang lain-lain kafir, dan jadi orang yang kemudian membunuh sesama muslim, menghalalkan darah sesama muslim, bukan sekedar sesama muslim, ini pemimpinan seorang kaum muslimin, sepupunya, menantunya Rasulullah SAW, dan dalam sebuah hadis dikatakan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, membunuh dengan mengucapkan ayat, dan sama sekali nggak merasa berdosa. Saking kuatnya doktrin itu. Ini sudah tidak ada kelompok ini. Ada, kalau kita baca literatur, ada namanya di Maroko, di Al-Jazari itu Ibadiyah, sekte Ibadiyah. Ini dianggap bagian dari Khawarij moderat. Meskipun ada yang menyebutkan ini Ahlus Sunnah katanya, tapi berbeda. Nah, Ibadiyah ini sama dengan Khawarij, cuma dia hanya ada di Afrika Utara, dan kemudian tidak sebagaimana yang awalnya. Tapi sekali lagi, mudah mengkafirkan orang yang berbeda, sangat strict dalam beribadah, kemudian gampang menghalalkan darah kaum muslimin. Itu merupakan virus yang ada melekat di kalangan kita, di gerakan-gerakan Islam yang ada. Nah, itu tentang Khawarij. Kemudian Murji'ah. Murji'ah ini orang-orang yang dikatakan oleh para ulama bahwa kalangan Murji'ah ini adalah orang yang munculnya sama. Jadi kalau orang Khawarij itu langsung memberikan status kafir kepada Muawiyah, kepada Ali, dua kelompok besar itu, Murji'ah ini tidak bersikap. Dia irja'a, asal katanya irja atau arja'a, menunda, menangguhkan hukum. Ali hukumnya seperti apa, Muawiyah seperti apa, itu terserah Allah saja nanti di hari kiamat. Sehingga tidak memberikan status kepada Ali sebagai yang benar, kepada Muawiyah yang benar, misalkan, tidak. Tapi udah dihukum biasa kayak. Sehingga orang-orang Murji'ah ini itu disebut Murji'ah karena dia menunda statusnya gitu, tentang Ali. Padahal Ahlussunnah menyebutkan dua-duanya tidak harus ditangguhkan. Dua-duanya itu mukmin. Muawiyah itu bagian dari sahabat, bertemu dengan Rasulullah. Ketika Muawiyah itu kemudian ikut perang Hunain, itu didoakan oleh Rasulullah SAW, bahkan turun sebuah ayat dalam Al-Quran, dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menanamkan sakinah ala qulubil mu'minin. Dan itu terjadi pada perang Hunain, dan Muawiyah itu ada di perang Hunain. Rasulullah pernah mendoakan Muawiyah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, demi Allah kalian jangan membicarakan Muawiyah kecuali hal-hal yang baik. Abdullah bin Umar pernah ditanya, siapa yang terbaik? Kata Abdullah bin Umar, tidak ada seorang pemimpin yang paling baik setelah Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, ini ulamanya sahabat Abdullah bin Umar ini. Tidak ada pemimpin yang terbaik setelah Rasulullah SAW kecuali Muawiyah. Ditanya oleh sahabat yang bertanya itu, termasuk dengan bapakmu wahai Abdullah? Iya, bapakku Umar bin Khattab lebih baik dari Muawiyah, tapi dalam hal memimpin Muawiyah lebih baik dari ayahku, kata Abdullah bin Umar. Jadi masyhur banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan keutamaan Muawiyah, apalagi keutamaan Ali. Dan dua-duanya itu Ahlussunnah kemudian menempatkannya dalam tempat yang mulia. Dan tawakuf itu tidak mengomentari terlalu detail terkait dengan perselisihan antara Ali dengan Hasan, Zubair dan Tolha, Ali dengan Muawiyah dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, Murji'ah ini orang itu menunda semua statusnya, pokoknya nol. Dan mereka tidak menghukumi yang itu, kemudian menghindar. Itu ke kalangan orang-orang Murji'ah, kata para ulama, berasal dari itu. Nah, yang kemudian rentetannya adalah bahwa orang-orang Murji'ah ini kebalikannya dengan akidah Qadariyah, bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tidak kafir, keputusannya juga diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Sirajuddin Abbas, yang ini bacaan Aswaja kira-kira begitu ya, yang paling berat itu ketika pembahasan Murji'ah adalah ketika mereka menyebutkan bahwa iman adalah
tasdik. Iman adalah cukup dengan tasdik, cukup dengan yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adapun amal bukan merupakan bagian dari keharusan iman. Seorang tetap dianggap mukmin walaupun meninggalkan yang dipardukan kepadanya dan melakukan dosa besar. Dasar keselamatan di akhirat adalah tasdik, hanya pembenaran. Sementara qaul dan kemudian beramal itu tidak merupakan bagian dari iman. Ini orang-orang Murji'ah. Jadi mereka menyebutkan iman itu adanya dalam hati, tidak ada hubungannya dengan amal. Jadi orang yang berlaku dosa besar kemudian menyatakan kalimatul kufur, kalimat kekufuran, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bisa dipahami lain kecuali aktivitas kekufuran, dia tidak membahayakan iman, karena al-imanu tasdiq. Padahal kaum Ahlussunnah wal Jamaah memahami iman itu dimensinya 3, dan salah satunya tidak ada, itu batal imannya. Al-imanu tasdiqum bil qalb wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Kalau salah satunya tidak ada, maka nggak ada. Sehingga di perbandingan antara imannya orang munafik dengan imannya Abu Thalib misalkan. Iman orang munafik itu kalau mau dikatakan iman, masih dalam tanda kutip ya, iman orang munafik itu tidak ada tasdik. Dia tidak ada tasdik, tapi mengucapkan nahnu minal muslimin. Bahkan datang ke masjid, sholat bersama Rasulullah SAW, mengucapkan salam, membaca Al-Quran. Jadi dalam sisi amalan mereka mengamalkan amal ketaatan, dari sisi ikrar bil lisan mereka mengucapkan syahadat. Bahkan di awal-awal surat Munafiqun dikatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Itu bersumpah bahwa engkau Rasulullah, kata orang munafik. Tapi tasdik nggak ada, dia ragu. Maka iman yang ada amal dan ada pengakuan tapi dalam hatinya tidak ada pembenaran, itu tertolak, dan ini orang munafik. Sedangkan Abu Thalib itu nggak pernah beramal, nggak pernah sholat, tidak pernah mengucapkan syahadat. Meskipun dalam hatinya ada sebuah syair yang pernah saya baca dalam bukunya Khalid Muhammad Khalid, ketika menceritakan kisah tentang Ali bin Abi Thalib, ada syair yang disandarkan kepada bapaknya, yaitu Abu Thalib. Yang salah satunya yang saya ingat adalah, seandainya di dunia ini ada din yang benar, maka itulah din Muhammad. Jadi dia yakin bahwa sepupunya ini ponakannya ini Muhammad bin Abdullah ini nggak berdusta, sama sekali nggak ada potensi untuk berdusta, benar apa yang dibawakannya, yakin itu. Sehingga ketika memergoki Muhammad dengan Ali itu tengah sholat, itu sebelum ada dakwah terang-terangan ya, masih sholat bersembunyi-sembunyi, itu diuntit oleh Abu Thalib. Ketika melihat sholat berdua nih Ali dengan Muhammad, maka setelah sholat ditegur, wahai ponakanku, agama apa ini? Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, wahai pamanku, aku ini Rasulullah dan sebagainya, dikatakan, engkau orang yang paling baik kepadaku wahai pamanku, dan engkau lebih berhak untuk mendapatkan kabar gembira tentang kerasulanku. Abu Thalib menyebutkan, sungguh bagus apa yang kau sampaikan wahai Muhammad, tapi aku tidak bisa mengikuti apa yang kau bawa. Tapi demi Allah, seandainya teruskan apa yang kau lakukan, seandainya ada orang yang menghalangimu kemudian menentangmu, aku akan membelamu. Dan kemudian dia mengatakan kepada anaknya yang pada saat itu memang sudah dipelihara oleh Rasulullah, wahai Ali, ikutilah sepupumu ini, demi Allah dia tidak akan mengajak kepada sesuatu yang menyesatkan. Jadi mendukung, percaya, yakin dengan kebenaran agama ponakannya itu, agama Muhammad, tapi tidak pernah berikrar, tidak pernah melakukan amal ketaatan. Imannya hanya tasdik. Sehingga dalam sebuah riwayat, ya dia kekal dalam neraka, meskipun azabnya azab yang paling ringan. Nah, Murji'ah ini menyebutkan al-imanu tasdik faqat saja. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah berpatokan kepada hadis Rasulullah SAW tadi, dan berpatokan kepada ayat 15 di surat Al-Hujurat. Nanti ibu-ibu, kalau ibu-ibu rajin, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan, tasdik berarti. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dia sungguh-sungguh beramal, ini amal. Kemudian Allah di ujungnya menyebutkan ulaika humus shadiqun, mereka itulah yang benar imannya. Ulaika humus, di ayat 15 ayat surat Al-Hujurat. Ini Murji'ah.